Shin Tae-yong adalah pelatih yang gemar memberikan kesempatan pemain muda untuk membuktikan kualitasnya. Hasilnya banyak pemain timnas yang kini dihuni oleh para pemain muda. Pemain-pemain itu juga diprediksi bakal menjadi andalan Indonesia untuk menatap ajang Piala Asia tahun depan. Sebuah ajang yang bisa menjadi kesempatan mereka untuk bersinar. Dan untuk itu inilah beberapa pemain muda timnas Indonesia yang bisa menunjukkan sinarnya dalam ajang Piala Asia bulan Januari nanti. Setelah ditunjuk menjadi pelatih Indonesia pada tahun 2019, Shin Tae-yong langsung membuat gebrakan besar. Gebrakan yang paling terlihat adalah saat dirinya memotong generasi dari timnas. Buktinya, pemain-pemain yang sudah berumur seperti Beto Gonçalves, Otavio Dutra, hingga Andri Tani tidak pernah lagi memperkuat timnas. Pemain-pemain itu kemudian digantikan oleh pemain yang lebih muda dan memiliki masa depan yang panjang. Apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong itu akhirnya membuahkan hasil. Saat ini ada banyak pemain muda yang siap menjadi masa depan bagi Indonesia. Pemain-pemain itu diantaranya berasal dari pemain lokal hingga pemain keturunan. Pemain-pemain itu bahkan diprediksi bakal tampil mengejutkan di ajang Piala Asia nanti. Dan pemain yang dimaksud adalah sebagai berikut. Marcelino Ferdinand. Pemain berposisi sebagai gelandang serang ini diprediksi bakal menjadi jantung serangan timnas di ajang Piala Asia nanti. Meski masih berusia 18 tahun, namun Marcelino dianggap pantas mengemban tugas tersebut. Baru-baru ini Marcelino kembali menunjukkan penampilan apiknya saat membela DNC di laga pramusim, di mana dalam laga tersebut ia berhasil mencetak 2 gol. Tapi sayang, dalam laga itu DNC kalah dengan skor 5-2 atas FC Groningen. Pratama Arhan. Pemain kelahiran Blora ini juga diprediksi bakal bersinar di ajang Piala Asia. Caranya adalah saat Arhan bakalan lebih sering menunjukkan kepiawaiannya dalam melakukan lemparan ke dalam. Lemparan Arhan sejauh ini menjadi salah satu lemparan paling berbahaya untuk gawang lawan karena lemparannya pernah dikonversi menjadi gol entah saat bermain untuk Indonesia maupun Tokyo Verdy. It's a really big throw and a free header. What a finish from the man that started every game for Indonesia, Komang Teguh. Arhan kembali akan melakukan lemparan khasnya, sudah dilakukan jauh lagi. Siapakah yang ini? Asnawi Mangkualam. Kapten timnas Indonesia ini dikenal sebagai pemain yang ngotot dan tak kenal menyerah di lapangan. Maka tak heran berkat kemampuannya itu, banyak penyerang kesulitan saat mencoba melewati Asnawi. Salah satu sosok yang pernah merasakan ketangguhan Asnawi adalah Garnacho, di mana dua pemain itu bertemu dalam FIFA Matchday antara Indonesia melawan Argentina. Saat itu Garnacho frustasi saat harus berhadapan dengan Asnawi. Elkan Bagot. Pemain kelahiran Bangkok ini juga diprediksi bakal bersinar di Piala Asia. Untuk mewujudkan itu, Bagot sudah memiliki banyak modal. Karena selain memiliki postur menjulang, dirinya juga punya pengalaman bermain di Eropa. Dengan kelebihan-kelebihan itu, Bagot bisa menjadi tembok kokoh timnas bersama duetnya Jordi Amat.
Bahkan duet itu sudah cukup terbukti saat Indonesia melawan beberapa negara di ajang FIFA Matchday. Rizky Ridho. Pemain Persija ini adalah salah satu kunci di balik kesuksesan Indonesia meraih medali emas di ajang SEA Games. Berperan sebagai kapten, Ridho dengan tenang menjaga pertahanan Indonesia dari ancaman gawang lawan. Dia juga diprediksi bakal menjadi andalan timnas di ajang Piala Asia nanti. Duetnya bersama Jordi Amat dan Elkan Bagot bakal menjadi salah satu kekuatan Indonesia untuk memberikan kejutan di ajang Piala Asia. Ivar Jenner. Shin Tae-yong tentu memiliki alasan mengapa memanggil Ivar Jenner pada FIFA Matchday lalu. Permainannya memang belum banyak terlihat, namun Ivar memiliki visi yang berbeda dengan pemain-pemain lokal saat ini, sehingga hal itu bisa dimanfaatkan dalam ajang Piala Asia nanti. Apalagi Indonesia berada di grup yang sangat berat, yakni saat harus menghadapi negara-negara seperti Jepang, Irak, hingga Vietnam. Rafael Struijk. Selanjutnya ada Rafael Struijk, pemain kelahiran Belanda ini menjadi harapan timnas di barisan depan. Struijk juga sudah mendapatkan kesempatan bermain saat Indonesia melawan Palestina dan Argentina. Saat melawan Palestina, permainannya begitu memukau, sehingga membuat masyarakat yakin dengan potensi pemain berusia 20 tahun tersebut. Ramadan Sananta. Yang terakhir ada Ramadan Sananta. Nama ini tentu mengejutkan karena pada FIFA Matchday lalu ia tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong. Namun jika melihat performanya akhir-akhir ini, bisa saja Shin Tae-yong kembali memberikan kesempatan untuk Sananta. Pemain yang musim lalu memperkuat PSM itu tampil luar biasa di Liga 1 musim ini. Itu dibuktikan oleh Sananta dengan beberapa gol yang ia bukukan sejauh ini. Roni kali ini umpan tarik, dia berikan kepada Ramadan Sananta. Gol 2 gol kali ini Persis Solo. Ramadan Sananta. Gol! Gol, 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 gol. Jadi itulah deretan pemain muda Indonesia yang siap tampil bersinar di ajang Piala Asia tahun depan.